Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisiologi Hewan, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung akan menjelaskan tentang metabolisme energi dan termogulasi yang terdiri dari Hamdani, Indah Rahmayani, Latifah Fitratunisa Amalia, Lia Lestari Aritonang, dan Yunita Nurul Septiana. Metabolisme energi. Metabolisme energi merupakan suatu ukuran dari intensitas hidup, suatu statistik ringkasan dari tingkat energi yang digunakan. Tingkat metabolisme mengacu pada metabolisme energi setiap waktu per unit. Dengan begitu, jika suatu binatang mempunyai suatu tingkat relatif tinggi yang berkenaan dengan metabolisme, fisiologi keseluruhannya sedang bekerja lebih cepat. Terdapat 3 macam metode untuk mengukur metabolisme, di antaranya 1. Menghitung selisih antara nilai energi dari semua makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dan semua ekskresi terutama urin dan feses. Cara ini hanya akurat digunakan bila tidak terjadi perubahan komposisi tubuh hewan. 2. Menghitung reproduksi panas total pada organisme. Metode ini sungguh akurat dalam memberikan informasi tentang bahan bakar yang digunakan, organisme yang diukur dan dimasukkan dalam kalorimeter. 3. Menghitung jumlah oksigen yang digunakan oleh organisme untuk proses oksidasi dan jumlah konsumsi oksigen. Cara ini paling banyak digunakan dan mudah dilaksanakan, tetapi tentu saja tidak bisa digunakan untuk organisme anaerob. Sebab meskipun konsumsi oksigen nol bukan berarti tidak terdapat metabolisme dalam tubuh organisme tersebut. Sementara itu, laju metabolisme dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, jenis kelamin, status reproduksi, makanan dalam usus, stres fisiologis, aktivitas, musim, ukuran tubuh, dan temperatur lingkungan. Termoregulasi merupakan suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Proses yang terjadi pada hewan yang mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan dinamis. Mekanisme termoregulasi terjadi dengan mengatur keseimbangan antara perolehan panas dengan pelepasan panas. Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen, serta termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu-suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih dari dibandingkan lingkungan sekitarnya. Suhu tubuh hewan dipengaruhi oleh suhu lingkungan luar. Pada suhu minus 2 derajat Celcius sampai dengan suhu 50 derajat Celcius, hewan dapat bertahan hidup, atau pada suhu yang lebih ekstrim. Namun untuk hidup secara normal, hewan memilih kisaran suhu yang lebih sempit dari kisaran suhu tersebut yang ideal dan disukai agar proses fisiologi optimal. Usaha hewan untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap konstan dan tidak terjadi perbedaan drastis dengan suhu lingkungannya disebut termoregulasi. Di dalam tubuh hewan yang hidup selalu terjadi proses metabolisme. Dengan demikian, selalu dihasilkan panas, karena tidak semua energi yang terbentuk dari metabolisme dimanfaatkan. Panas yang terbentuk dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sehingga tubuh menjadi panas dan disebut sebagai suhu tubuh normal. Pengaruh suhu pada lingkungan hewan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu poikilotherm, homoiotherm, heterotermik. Poikilotherm, suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibanding dengan suhu tubuh di luar. Hewan yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya, suhu tubuh hewan berfluktuasi sesuai dengan suhu lingkungannya. Sebetulnya, suhu tubuh tidak betul-betul sama dengan suhu lingkungannya, sebab kalau diukur teliti, suhu selnya sedikit di atas suhu lingkungannya.
Menghadapi fluktuasi suhu lingkungannya, hewan poikilotermik melakukan konformitas suhu. Laju kehilangan panas pada hewan poikilotermik lebih tinggi daripada laju produksi panas, sehingga suhu tubuhnya lebih ditentukan oleh suhu lingkungan eksternalnya daripada suhu metabolisme internalnya. Termoregulasi pada hewan poikiloterm. Suhu tubuh hewan poikilotermik ditentukan oleh keseimbangannya dengan kondisi suhu lingkungannya dan berubah seperti berubah-ubahnya suhu lingkungan. Pada hewan poikiloterm air, misalnya kerang, udang, dan ikan, suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air mediumnya, dan suhu tubuhnya mirip suhu air. Hewan memproduksi panas internal secara metabolik, dan ini mungkin meningkatkan suhu tubuh di atas suhu air. Namun, air menyerap panas begitu efektif, dan hewan poikilotermik tidak memiliki insulasi, sehingga perbedaan suhu hewan dengan air sangat kecil. Pada hewan poikilotermik darat, misalnya katak, keong, dan serangga, suhu tubuhnya dapat lebih mendekati suhu udara lingkungan. Input radiasi panas dari matahari atau sumber lain mungkin meningkatkan suhu tubuh di atas suhu lingkungan, dan penguapan air melalui kulit dan organ-organ respiratori menekan suhu tubuh beberapa derajat di bawah suhu lingkungan. Hewan darat dapat memelihara keseimbangan tubuh dengan mengurangi penguapan dan kehilangan panas lewat konduksi dan memaksimalkan penambahan panas melalui radiasi dan panas metabolik. Sinar matahari digunakan oleh serangga dan reptil sebagai sumber eksternal tubuhnya. Untuk meningkatkan jumlah panas yang dapat diserap hewan tergantung pada warna tubuh dan orientasinya relatif terhadap matahari. Banyak hewan yang dapat merubah warna kulitnya melalui penyebaran dan kontraksi sel-sel pigmen hitam pada kulitnya. Karena hampir separuh energi matahari berada dalam cahaya tampak, kulit berwarna gelap akan menyerap energi panas matahari dari warna cerah. Homo erectus sering disebut hewan berdarah panas karena mampu menjaga panas suhu tubuhnya. Pada hewan Homo erectus, suhu tubuhnya lebih stabil. Hal ini dikarenakan adanya reseptor di dalam otak sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan Homo erectus dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda. Akibat dari kemampuan mengatur suhu tubuh, hewan Homo erectus mempunyai variasi temperatur normal yang dipengaruhi oleh faktor umur, faktor kelamin, faktor lingkungan, faktor panjang waktu siang dan malam, faktor makanan yang dikonsumsi, dan faktor jenuh pencernaan air. Hewan berdarah panas merupakan hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu-suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya. Sebagian panas hilang melalui proses radiasi. Berkeringat yang menyejukkan badan melalui evaporasi berfungsi menjaga suhu tubuh agar tetap konstan. Contoh hewan berdarah panas adalah bangsa burung dan mamalia. Hewan yang berdarah dingin adalah hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Suhu tubuh tergantung pada neraca keseimbangan antara panas yang diproduksi atau diabsorpsi dengan panas yang hilang. Termoregulasi pada hewan Homo erectus. Hewan Homo erectus mempunyai suhu tubuh yang konstan pada berbagai suhu lingkungan yang berubah-ubah. Kebanyakan burung dan mamalia dan lingkungannya yang normal akan mempertahankan suhu tubuhnya di atas suhu lingkungannya. Suhu bagian dalam mamalia umumnya berkisar antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan golongan burung mempunyai suhu tubuh sedikit lebih tinggi, yaitu 41 sampai 42,5 derajat Celcius. Kondisi homotermik menyangkut keseimbangan yang serasi antara dua faktor, yaitu yang pertama produksi panas dan yang kedua kehilangan panas. Laju produksi panas dan kehilangan panas pada hewan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi lingkungannya dan aktivitasnya. Untuk memelihara keseimbangan suhu tersebut,
Hewan homeoterm melakukan regulasi kimiawi dan regulasi fisik. Regulasi kimiawi menyangkut reproduksi panas metabolik, sedangkan regulasi fisik menyangkut kegiatan fisik untuk memodifikasi kehilangan panas. Heterotermik merupakan kelompok hewan yang pada saat tertentu memiliki sifat poikilotermik dan pada saat lain bersifat homeotermik. Dan kelompok hewan yang mengatur suhu tubuh secara parsial, yaitu regulasinya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Disebut juga endotermik fakultatif, mampu melakukan regulasi fisiologik tetapi tidak mengatur secara tepat sepanjang waktu. Heterotermik dapat dibuktikan pada insekta tertentu yang ektotermik pada saat istirahat dan tetapi bersifat endotermik pada saat aktif. Termoregulasi pada hewan heterotermik. Heterotermik mungkin dapat dibedakan menjadi dua kelompok, heterotermik temporal dan heterotermik regional. Heterotermik temporal merupakan suatu kategori yang luas, di mana suhu tubuh hewan dapat berbeda setiap saat. Misalnya terdapat pada serangga terbang, piton, dan beberapa ikan yang dapat meningkatkan suhu tubuh di atas suhu lingkungan dengan sifat panas yang dibangkitkan sebagai suatu hasil yang melibatkan aktivitas otot. Sedangkan heterotermik regional sebenarnya adalah poikilotermik seperti teloestei besar yang dapat mencapai suhu tubuh dalam cukup tinggi melalui aktivitas otot. Sementara jaringan periferal dan ekstremitas mendekati suhu lingkungannya. Contoh, pada ikan hiu, tuna, dan pada serangga terbang. Suhu tubuh tergantung pada neraca keseimbangan antara panas yang diproduksi atau diabsorpsi dengan panas yang hilang. Panas yang hilang dapat berlangsung secara radiasi, konveksi, konduksi, dan evaporasi. Radiasi merupakan transfer energi secara elektromagnetik, tidak memerlukan medium untuk merambat dengan kecepatan cahaya. Konduksi merupakan transfer panas secara langsung antara dua materi padat yang berhubungan langsung tanpa ada transfer panas molekul. Panas menjalar dari yang suhunya tinggi ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Konveksi adalah suatu perambatan panas melalui aliran cairan atau gas. Pengaturan suhu tubuh, pengaturan cairan tubuh, dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun, para ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoterm dan endoderm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Pengaturan suhu tubuh, pengaturan cairan tubuh, dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun, para ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoterm dan endoderm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Ektoterm merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoterm cenderung berfluktuasi, tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata ikan, amfibia, dan reptilia. Sedangkan endoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoderm umumnya dijumpai pada kelompok burung dan mamalia. Pengaruh suhu pada lingkungan hewan dibagi menjadi dua golongan, yaitu poikiloterm dan homoterm. Sedangkan jenis-jenis dan macam-macam adaptasi pada termoregulasi berbagai hewan. Yang pertama, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Misalnya seperti gigi singa, harimau, cita, macan, dan sebagainya yang runcing dan tajam untuk makan daging. Sedangkan pada gigi sapi, kambing, kerbau, biri-biri, domba,
dan lain sebagainya tidak runcing dan tajam, karena giginya lebih banyak dipakai untuk memotong rumput atau daun dan mengunyah makanan. Kedua, adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contoh adaptasi fisiologi seperti pada binatang atau hewan unta yang punya kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama, serta pada anjing laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan hidup di daerah dingin. Dan yang ketiga, tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya, seperti pada binatang bulan yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan diri. Sekian penyampaian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.